sekaligus ini bahwa sholat itu ternyata abot, abot apa erek? Abot. Allah mendikatakan wa innaha lakabiratun, abot urusan mulane wonten perintah wastobir, wonten wasbir, supados saged kita niku memperhatikan sholat niku gadah kesabaran. Kesabaran apa niku sih? Wonten hadis njaraken innamas sabru 'inda sodamatil ula. Janjane hakikat sabar niku sangat diperlukan nembe niku teng awal-awal. Indah sodamatil ula kalau pahami di awal-awal pun biasa nggih janjane enteng. Nah niki mulane kula nate cerita pilih wonten sebuah penelitian, sebuah kajian kepripun men kita niku enteng nglampahi amal kebagusan. Niku kedah dipantengi sabare paling boten pinten dangune? Pinten? 3 bulan. Jane iki teorine 7 minggu. 7 minggu berarti sekitar kali bulan kirang. Bila sama niko nek amale amal sing boten sae, boten perlu 3 bulan nang jajal pisan pindho ping 3 terus ketagihan ngoten ya. Tapi sing kapan iki terus harus niku. Tapi nek amal sing sae kedah paling boten teorine niku 7 minggu terus menerus diistiqomahaken. Kula nate derek training pelatihan bayar kali 1,5 juta apa 3,5 juta niku ilmune terus niku. Jajal paksa jenengan. Soalnya nek istilahipun enjang kita menghadapi puasa Ramadan kan namun maksimal 3 dosa dinten nggih. Ini secara teori niku dereng cekap. Nggih panci milane secara syariat wonten syariat-syariat sing hakikatipun boten dipun wajibaken tapi sangat dianjurkan utawi kategorinya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan. Supados kita niku anggenipun nglampahi ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala dipun rewangi teng Gusti Allah men mandan kraos enteng. Sebab walaupun dimotivasi kaya ngapa nek mboten nonton pitulungan Gusti Allah nggih berat. Berarti wingi jawaban hayya 'alas shalah niku sanes hayya 'alas shalah tapi la haula wala quwata illa billah. Pancen nek mboten nonton pitulungan Gusti Allah nggih abot banget salate. Hayya 'alal falah nggih mboten hayya 'alal falah tapi la haula wala quwata illa billah. Pancen sangat butuh pertolongan Gusti Allah. Dan terakhir as-shalatu khairun naum jawabane sodaqta wa barokah. Bener. Tapi meskipun pun ngertos nggih tetep bae lah odisit lah. Mun as-shalatu khairun naum tesi dereng menyat melektok mermani. Wong mboten menyat kok niku. Mulane wonten istilahipun paksa dewek niku. Nggih. Beruntunglah qad aflahal mu'minun. Memang beruntunglah wong sing pada ngandel, wong sing pada gugu, wong sing pada beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ingkang saged salat ini khusyuk. Salat khusyuk niku pripun? Sodaqta wa barorta. Wa barorta. Nek wonten adzan as-shalatu khairum minan naum sodaqta wa barorta. Ki wonten kiai sing nyindir anger adzan salate luwih cendhek naume dawa as-shalatu khairum minan naum. Akhire turune sing dawa aja. Salat sedelak tok. Wonten kiai sing pas ceramah nyindir masalah adzan subuh, ada-ada warna-warna adzan ana sing as-shalatu khairum minan naum. Den
naume dawa banget akhirnya turu bae. Mulai sing main ya aja dawa-dawa naume. As-shalatu khairum minan naum. Sentek gitu lah. Dijanjane asal kita gak ada semangat lan tansah nyuwun pituturane Gusti Allah, insyaallah didamel enteng lah. Kan wonten dongane nggih. Wonten saranane khususipun masalah salat subuh niku pun bolak-balik dipun aturaken salah satu amalan sing menyebabkan kita niku didongaaken teng malaikat niku nek badhe sare wudu ini pun saged ngamalaken alhamdulillah. Nah sing dereng dicoba kalau mapak tulis sing kena ngarep kamar turu wudu dulu niku nek dalang almarhum sinten kan terus kan udud dulu. Wah, arep udud disit. Nenda, tak mau tulisan wudu dulu. Sebelum tidur wudu dulu. Nah, itu duriin. Niku diterangkan jelas sekali bahwa siapa yang badhe sare wudu riyin niku sedang sare didongakaken teng malaikat. Masya Allah, malaikat anu ora ndek dosa, doane mesti mustajab. Kita bolak-balik ndonga dikabul-kabulna. Ya Allah, muga-muga kula panjenengan kersa kula paringi rezeki. Ya Allah, mugi panjenengan kersa maringi kula rezeki sing kathah, sing berkah. Bebas utang baen. Berarti mboten dikabul-kabulaken. Tapi nek malaikat jelas, malaikat mboten gara dosa berblas. Mboten gara maksiat. Insyaallah doane langsung mustajab. Lah sampeyan salah setunggaling amal ingkang didoaken teng malaikat tansahipun adalah salah setunggalipun tiyang ingkang badhe sare wudu. Sarene dalam badan suci niki didoaken teng malaikat Gusti Allah, Allahumma ighfir lahu. Apurane Gusti Allah paring pangapunten tiyang niki sing tilem dalam keadaan suci. Dah mangke nek dipun wiwiti ya Allah kula badhe sare kula wudu bismillahirrahmanirrahim ahya bismillahirrahmanirrahim amut kul huwallahu ping 3. So wonten wasiat saking Rasulullah dan Aisyah nek kowe arep turu aja kelalen khatamna Quran. Oh. Nomor keloro apa? Kali minta syafaat dari para nabi, baca sholawat. Yang ketiga minta ataupun cari ridhonya seluruh umat Islam. Lah Aisyah kakek Rasulullah napa saged kula badhe tilem khatam Quran. Lah kok ora ngerti Aisyah? Mbok kul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas itu pada sepertelune Quran. Maksudnya ini ampun disalah pahami. Lah kan berarti kul huwallahu sepertelune Al-Quran. Yang ping 3 berarti tamat Quran. Wis nyoro sama saliang nek. Kul huwallahu wae berarti sedina ping pira tamat Quran. Iki mboten niku maksudnya. Maksudnya ini bisa diulang nek ajeng sare sasampunipun wudu, sasampunipun doa badhe sare bismillahirrahmanirrahim, maos kul huwallahu ping 3. Terus maos sholawat. Terus insyaallah dereng tilem niku walaupun ngaturkan yang apa nek dikumbahi. Wudu kan dikumbahi raine niku gimana seger lah paling mboten lah. Nggih maos doa, nggih maos kul huwallahu ping 3, nggih maos sholawat. Gendongaken Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya minhum wal amwat. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bar niku dereng merem sing sering ini kula pakai dereng merem niku. Malah kadang-kadang itu bolak-balik ini bisa melek wae. Senajan mungkin panjenengan sarene niku antawisipun jam-jam sedasa dalu, insyaallah jam 3 enyak nek alarm niku setel. Malah kadang-kadang dereng setel nggih pun melek. Mung kantun pas di setel pun melek niku pada menyat apa meremali terus niku tok. Ngene, napa ale nek panjenengan pun nyus meneh kados kula sami pun over 50 nggih. 50 punjul lah biasane. Antuk ketilem bolak-balik lilir mbok. Nggih napa mboten?
Oh, mboten Pak kula jan bar macul kesel banget. Blegedeg sebeng ora liri-liri rasan. Kula kan iki wonten kanca sing cerita. Pak Haji nyung jan bar badminton kesel banget turune angler banget kok. Niku praktek kan jamu 13 gobyos banine kringete mili. Bolak-balik ya lilir Pak. Aturne iki. Lah mulane mau kula aturaken wonten hadis innama sabr inda sadamatil ula. Sabar niku dibutuhkan pada saat pertama. Pada saat lilir pertama niku mpun umpamane ngelirik jam. Wis jam tengah papat. Niku teng mriku arep menyat apa arep napa disit terus niku. Nek pilihane menyat insyaallah niku sing dapat hidayah, tapi nek engko disit yang ngerti-ngerti ya. Niku mangkin iki as-shalatu khairum minan naum terus niku. Buru-buru tahajud witir mawon mboten sempat. Padahal Rasulullah berwasiat supados ampun ngantos saben dalune niku nilaraken witir ngantos-ngantos mbok nganti kuweden kuwaktir mbok mboten saged sempat witir karena tangine pun subuh kan angsal witir sederenge sare angsal sederenge sare witir niku angsal sing penting mboten didobel witir ya maka badhe sare witirin terus salat tahajud witir malih mboten dadi witir niku tunggal ganjil setunggal tok. Ten nggih. Nggih. Saniki kita lajengaken niki babagan salat ingkang lempet wonten tengah-tengah membahas masalah kekeluargaan utawi hubungan keluarga. Niki wangsul malih 2 ayat tentang masalah keluarga. Ayat surat Al-Baqarah ayat 242. Monggo dipun buka Qur'ane. Kita wau sareng-sareng kita kaji saged-sagedipun. Sampun kepanggih? Al-Baqarah 240 walladzina yutawaffawna. Nek sampun kepanggih monggo kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Walil mutallaqati mata'um bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Shadaqallahul azim. Sesudah kemarin kita membahas ayat bahwa sholat dalam kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan, lebih-lebih juga dalam menghadapi masalah kekeluargaan agar tetap menjaga sholat. Maka kembali ayat niki membahas tentang masalah keluarga. Kita kaji sareng-sareng. Walladzina yutawaffawna lan wong-wong akeh yutawaffawna sing bakal mati. Ini diterjemahkan sing sederenge mati niki. Walladzina yutawaffawna minkum lan wong-wong alladzina yamutuna mirrijalikum, wong lanang niki. Sing ajeng mati teng mriki sing sebut wong lanang. Dan orang laki-laki yang meninggal dunia wayatrukuna zaujatihim, dan meninggalkan istri-istrinya. Wasiyatan li azwajihim, supaya berwasiat. Berarti kan sederenge mati pun berwasiat. Sederenge mati. Dados bapak-bapak sebelum mati menurut ayat ini supaya berwasiat untuk istri-istrinya. Berwasiat apa? Berwasiat tentang harta atau nafkah. Mata'an ilal hauli, yaitu memberikan hartanya selama 1 tahun. Ghairu ikhraj, dengan tidak mengeluarkannya dari rumah tinggalnya atau mengusirnya atau suruh keluar lah. Pemahamannya bahwa yang wajib menyediakan rumah tinggal buat istri itu suami. Makanya sampai sekarang saya belum punya rumah, karena ini rumah mbah. Atau di tanggal Pak Guru rumahnya di mana? Saya tinggal di PMI Palang Merah, Pak, Pondok Mertua Indah. Karena belum punya rumah. Padahal saya wajib menyediakan rumah.
Kula mandan mikir engko anggere nyong maksa-maksa golek tumat tuku dhewek umpamane apa ngiri ditapang apa terus kene tek tinggal ketone kok melas umate. Nah kebetulan pas saya nikah dulu memang boro-boro wah gawane bingung emas tok 50 tero. Mas Nur Hamdan 50 kilo. Maka begitu almarhum Mbah Umam wis kowe manggon kene bae. Insyaallah lah sing penting kula mboten nganggur insyaallah kula nggih betah. Jadi saya tidak memaksakan memiliki rumah. Tapi ya secara syariat memang yang berkewajiban menyediakan sandang pangan papan adalah suami. Asal sang istri ridho ya ndak masalah. Tapi kadang-kadang kan sebagai jaga-jaga ketika ada permasalahan dalam keluarga kadang-kadang wong wadon nek duwe apa-apa sing lanang dianggep ora duwe apa-apa terus diungkit-ungkit nyanak metu kang kene gawa kolor bae duwe apa-apa ora kan om niku nggih oh lah teng mriki secara ayat niki menyampaikan bahwa ketika suaminya mau meninggal dunia kemudian ternyata meninggal dunia sebelumnya suruh berwasiat bahwa setahun ini pihak keluarga laki-laki juga harus tahu bahwa istrinya itu tetap mendapatkan nafkah dari harta suaminya termasuk rumahnya tanpa harus disuruh keluar. Jadi seakan-akan bahwa nek bojo lanang wis mati ya berarti bojo wadone seakan-akan ora berhak manggon nang omah itu, gitu kan. Nyatanya diperintahkan supaya tetap tinggal di situ. Nah, maka Al-Quran menyatakan ya jangan disuruh keluar lah. Masa wis berumur sekian puluh tahun urip bareng rekasa bareng seneng bareng begitu sinten mati kono ngaring keluargane kowe iki omahe bojomu siki aja nang kene maneh. Ndak boleh seperti itu. Bahkan disuruh selama setahun minimal untuk tinggal di rumah itu dengan memanfaatkan harta yang ada. Fa in kharajna ning ngangger ternyata sing wadon kuwi metu karepe dhewek. Lah yen mumien nyong anu gari manggoni omah ki ya omah bareng-bareng di rekasa bareng mien. Soalnya wonten secara kekeluargaan itu ada harta yang menjadi milik bersama yang disebut harta gono gini. Harta yang diperoleh setelah menikah. Misalnya ketika menikah sama-sama nol katakanlah begitu terus berjuang bersama nanti bisa duwe pit nanti bisa duwe mobil ini Pajero anas Jawa Jero dan sebagainya itu harta bersama itu harta gono gini. Tapi kalau ketika menikah maka si suami sudah menyiapkan rumah menyiapkan segalanya maka istri masuk ke situ maka tidak boleh dikeluarkan ketika suaminya meninggal. Tapi fa in khurusnya kalau dia sendiri yang keluar fala junaha alaikum mongko ora dosa kangge kowe wong lanang keluargane ahli warise wong lanang ki keluargane kerabate fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf terhadap apa-apa yang dilakukan oleh si wanita oleh si istri yang ditinggal meninggal bagi dirinya dengan cara yang baik. Artinya umpamanya belum setahun kok wis metu terus ya lah wong setahun kan suwe 12 bulan ya kepengin serawung kepengin mbok ana galet gantine wong urip kan iki gantian dandan mandan ya ora apa-apa niku. Wallahu azizun hakim Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tetapi niki Bapak Ibu ayat ini oleh sebagian besar ulama dipahami, disepakati bahwa ayat ini dikatakan kategori mansuh. Mansuh itu diganti dengan yang lebih belakangan turun. Artinya ketika ayat ini turun pertama itu dulu memang berarti wanita yang ditinggal mati oleh suaminya suruh nunggu masa iddahnya 1 tahun. Kemudian ternyata ada ayat belakangan kemarin sudah kita bahas memang disebut lebih dulu di Al-Quran tetapi tuturunnya lebih belakangan bahwa walladzina yadunul awal apa kemarin iddahnya adalah bagi orang yang ditinggal mati oleh suaminya adalah arba'atu asyurin wa asra 4 bulan 10
hari. Ya, itu ya, jadi pemahaman terkini istilahnya yang memahami ayat ini, ayat yang tadi dikategorikan diganti atau dimansuh bahasa ulumul Qur'annya dengan ayat yang baru. Bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, insya Allah juga yang kita sudah pahami banyak, bahwa wanita yang meninggal oleh suaminya, dia boleh menikah lagi gampangannya setelah 4 bulan 10 hari, tidak menunggu sampai setahun. Kecuali bagi yang hamil kemarin, memang kalau yang hamil kan iddahnya setelah melahirkan, sampai melahirkan. Maka bukan berarti wah berarti yang nggak hamil ya suwe banget ya 9 bulan gue hamil. Ya tergantung. Pas bojone mati wis umure kandungannya wis 9 bulan ya malah mung 15 dina niku. Nggih. Tapi yang jelas bahwa masalah iddah ini menjadi penasaran orang-orang yang berilmu. Kenapa dadak itu barang istilahnya? Dadak anak iddah barang. Jadi penelitian, diteliti kenapa? Ini biasanya makanya kalau orang yang berilmu, karena memang perintahnya adalah fanduru ya, renungkan, pelajari kenapa. Secara umum bagi wanita yang sudah dicerai oleh suaminya dan sudah pernah berhubungan suami istri, maka ternyata secara ilmu kedokteran atau ilmu geologi atau ilmu biologi lah, itu kalau sebelum masa iddahnya habis itu masih ada tracing jejak-jejak suami lah istilahnya. Tapi kita dalam mengamalkan ajaran Islam ya tidak karena ilat-ilat tadi ya. Dalam arti kenapa babi haram? Oh karena ada cacing pitanya, bukan itulah. Al halalu ma halallah. Pokoknya halal ya karena Allah halalkan saja. Jadi dalam mengamalkan ajaran agama, kita prinsipnya harus ya pokoknya sami'na wa ta'na. Perkara kita mencari manfaat atau hikmah di balik itu ya bagus, tapi bukan menjadi landasan untuk mengamalkan atau meninggalkan sebuah amal. Apa nanti kalau cacing pitanya udah enggak ada jadi halal babi? Ya enggak kan? Tetap haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Wis diharamkan ya wis, pokoknya lakoni bae. Perkara sekali untuk memperkuat seperti kenapa sih wajib puasa? Oh ternyata begini-begini, mantap ya bagus. Tapi tanpa itu pun ya wong ternyata disuruh puasa ya sami'na wa ta'na gitu aja. Tidak terlalu banyak mempertanyakan kenapa-kenapanya gitu. Karena ini Al-Qur'an untuk semua manusia dengan kategori yang bermacam-macam pengetahuan, ada yang katakanlah manusia secara awam, umum, maupun kepada para ahli dzikri, pada ahli ilmu. Jadi ayat ini mengandung makna bahwa yang tadi istri yang ditinggal mati suaminya, pertama sebelum meninggal suaminya suruh berwasiat. Nah, wasiat itu pesan orang yang hidup yang akan dilaksanakan setelah mati. Wasiat kepada istri juga termasuk dinasah atau diganti dengan ayat atau hadis sebelumnya atau sesudahnya, bahwa wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Istri termasuk ahli waris. Karena istri sudah ada bagian tersendiri, yaitu kalau suaminya meninggal, istri berhak mendapat warisan sebesar seperlapan kalau ada anak. Pripun? Nggih. Dan itu kan itu kan rezeki Allah. Anak kan juga. Kita sudah pernah dikasih nomor kalau pemahaman saya, pensiunan itu bukan hartanya si mati ya, yang mati ya. Karena aturannya bahwa ketika seorang pegawai meninggal dunia, maka istrinya mendapatkan gaji ganti, bukan warisan. Jadi haknya istri sama anak masih ada aksesnya mungkin. Jadi bukan hartanya suami. Harta suami yang sudah ada. Karena itu aturan kepegawaian bahwa ketika suaminya meninggal, istrinya dapat
dapat istilahnya pensiunan gantian pensiunan ya, pensiunan suami, pensiun istri buat suami, artinya jatahnya istri sampai kalau dia sampai belum nikah. Nah kalau dia menikah pensiunnya istilahnya nggak dibayarkan sudah. Tapi bahwa secara umum hukum waris itu kadang-kadang kalau ya bukan hanya hukum waris ya, agama kita itu kalau pendekatannya pendekatan akal saja, apalagi pendekatan bukan akal ya, pendekatan perasaan sering dianggap kurang adil. Lah misalnya contoh pembagian waris, istri dapatnya 1/3, 1/4, kalau ada anak 1/8. Lah malah kalau anak lanang kalau anak wadon pada dene anak lanang yo ora pengen dia lahirna lanang, anak wadon yo ora kepengin pesen kok dilairna wadon, kok dadak bagene sing lanang sepikul sing wadon segendong. Kan kaya ora adil. Nyong ora pesen dadi anak wadon, masa nyong diwehi segendongan tok. Jenengan kakangku masa adikku lanang silik dewek malah sepikul. Niku nek pendekatan perasaan, kayaknya mboten adil. Tetapi kalau dikaji lebih jauh bahwa memang kalau anak lanang punya tanggung jawab ngurusi biyunge, ngurusi adik wadone. Mung kadang-kadang lanangnya bejut, pura-pura biyunge diurusi malah ngrogoti biyunge baen. Malah adik wadone sing berjuang golek kehidupan, mbiayai adik lanange. Keliru nih konsepnya. Nih, tapi bahwa bagaimanapun Allah pastilah yang maha adil. Allah nggak mungkin mendolimi seorang manusia. Sehingga kula pun nate pesen ampun ngantos jangan sampai istilahnya ngelamit nah Gusti Allah. Kelamit masa anggar wong lanang sing wadon mati sikinge sekuling bojo maning. Anggar wong wadon sing lanang mati siki bojone ngenteni 4 bulan ora adil temen, enggak boleh. Karena pastilah Allah itu maha adil, maha tahu. Sampai-sampai teng belakang ini Azizun Hakim, bijaksana Allah. Gitu. Ya, jadi pemahaman ayat ini termasuk masalah wasiat. Itu secara mayoritas ulama berpendapat tidak boleh, meskipun diwasiati tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena istri dapat bagian waris, bagian tertentu. Sementara hadisnya menyatakan la wasiata li warisi. Tidak boleh melaksanakan wasiat untuk ahli waris. Jadi meskipun ada wasiat tetap nggak boleh dilaksanakan. Jadi istri kalau ada anak bagiannya 1/8 dari harta suami peninggalannya. Kalau tidak ada anak 1/4, malah kasih gede dulur wadon. Terus kalau ini nanti kalau singgung, terus bagian istri kali bagian adi wadone si jenazah utawi adi mbak wadone, niku bagiannya gede bagian dulur wadon. Kayak nopo sebab sing jene bojo, mbok boleh kenalan wis ketemu gede. Meskipun kadang-kadang dari kecil sing dulur wadon adu tau mbok kayu bisa saja tidak ngurusi. Orang ngurusi adine lah, dalam arti ya malah mungkin kakangnya sing ngurusi adine iki kan wonten saged mawon nggih. Karena kakangnya omber, rezekine omber, adine rezekine sempit, ki kakangnya sing ngurusi adine. Balen si kakangnya mati, ki malah adine bagiane luwih akeh timbang bojone. Sebab sing jane bojo memang ketemune wis gede istilahnya, dan tidak ada next dulur wadon bekas dulur mboten nonton. Mboten nonton, Mbok. Kuwi bekas adine Mas Nur Hamdan kae. Ora bekas-bekasan wong nasab kok, tapi nek bojo bisa saja bekas bojo. Bekas bojone Nur Hamdan kae umpamane niku. Sehingga dalam mendekatkan pemahaman kita ampun ngantos ngangge perasaan, pakailah hikmah yang dari Allah saja ya tersebut. Jelas ya, teman-teman bahwa hukum wanita yang ditinggal mati suaminya supaya menunggu sampai setahun itu tidak diberlakukan sekarang lagi. Dalam arti lebih banyak ulama berpendapat itu sudah dinasah, sehingga yang berlaku adalah
menunggunya sampai 4 bulan 10 hari kalau tidak hamil. Kalau hamil sampai melahirkan. Setelah melahirkan, setelah 4 bulan 10 hari, ya monggo kalau mau cari suami lagi. Ya memang tidak dilarang, boleh. Lan nek wonten tiyang nembe ditinggal nilar garwane nembe 4 bulan 10 dina wis bojo maning ampun diklamit-klamitaken. Klamita bojone dikuburane isi teles bojo maning. Gusti Allah orang lamit-lamitaken kadang-kadang sekolah lamit-lamitaken. Nggih. Lajeng ayat walil mutallaqati mataun bil ma'ruf niki secara umum. Walil mutallaqati. Oh sebentar kula waos niki nggih. Niki sing penjelasan mangkin iki tiang sing ditinggal meninggal dunia supaya diizinkan tinggal di rumah itu selama 1 tahun, dinafkahi oleh harta suaminya selama 1 tahun. Wa kana dzalika fi awal Islam. Niki penjelasan ayat hadis ini tafsir niki. Peristiwa itu adalah di awal-awal Islam. Summa nusihat al-muddah ila arba'ati asyhurin wa asra ayyam. Kemudian dinasam menjadi 4 bulan 10 hari seperti kula mangken iki jelasaken. Walil mutallaqati bagi wong-wong wadon sing dipegat, sing pegatan, bagi randa-randa pegatan, mataun bil ma'rufi supaya diberi nafkah, diberi mut'ah oleh suaminya, haqqon alal muttaqin ay wajibun al azwaji ayyumattinal mutallaqat biqad istitaatihim jabron. Jadi wajib nek wonten wong lanang megat bojone kudu nafkahi, memberikan mut'ah, pemberian. Ini kadang-kadang ditekan-tekan di semampune. Kadang-kadang ana wong sing begitu pegatan bu anu gara-gara kepencut wadon liyane apa gara-gara wis ora seneng apa-apa kadang pleng lunga nganti anake ora di nafkahi. Kan wis ngoten nggih. Tapi bagi orang yang beriman ya perintahnya kan kalau kita menikah biasanya ada pesan dari di buku nikah itu nggih. Wonten tulisan Arab itu nggih. Gadah buku nikah, Bu. Nggih, bapaknya gadah nggih. Wonten tulisan Arab itu nang dhuwur itu pesane napa? Ora diwaca. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Bahkan wonten biasane panggulune nggih maos khutbah kadang angkah tegawajawaj juga min imsakin bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Itu kan? Jadi nek istilah pesan dari itu adalah bahwa kalau kita masih berkeluarga dengan suami istri imsakin bil ma'ruf, dipertahankan dengan yang baik sebaik-baiknya. Tapi ternyata ketika dipertahankan abot ora kuat, masing-masing ora kuat ya wis lah. Terpaksa nyong ora bisa wis tak omongi Mas, kula iki gak ada kanca cerita. Jenengan pegatan nganti dino kepriwe kuwi ceritane kula tanggap ten niku Jawa Tengah aku. Lah sing pertama Mas ya nyong manumanya dalam rangka apa ya birrul walidain nyong jenenge ora patek karep tapi yang men udah berbaktinya nyong jebulek ya malah jebulek. Malah Mas jenengan kan wis kaji masa aja nganti kaji-kaji kok lah. Angger nyong ternyata sebagai wong wadon ora bisa nglayani panjenengan dengan main, ora bisa memasakkan jenengan bojo maning uli lah tapi ya aja kaya kawe iku. Aja kaya kawe. Enggak men wis kaji-kaji gelem jajan angger jajane semprong ora apa-apa. Jajane malah jajan serabi lempit. Terus niku wis cemas atine bolak-balik nyomoh ya arep malah wis nyong nganti ketularan PMS barang. Wis arep Mas pisah bae nyong lah. Nah, itu kan karena wis enggak bisa dipertahankan bil ma'ruf akhirnya ya wa tasrihun bi ihsan. Ya wis nek ternyata ora bisa bertahan dengan baik ya nek arep pisah ya bi ihsan malah bukan bil ma'ruf. Nek ma'ruf niku kadare umum nggih ya mampune nafkahi sebulan 1 juta ya 1 juta. Ora kena pokoke jenengan kudu nafkahi nyong sebulan 5 juta.
Ya ngono oleh bojo liyane lah nyuwun mampune semeno umpamane. Niki tiang yang dicerai wajib si suami memberikan mut'ah, pemberian bil ma'ruf dengan baik. Tapi kalau cerai malah bukan bil ma'ruf, wa tasrihun bi ihsan. Ihsan itu berbuat baik dengan legawa. Cara kata kula legawa, ana sing dileg karo ana sing digowo terus niku. Berarti sing go mangan ya ana sing go cadangan yo wonten niku maksude legawa. Ana sing go dileg, ana sing go digawa, berarti lewis itu. Niki jadi kewajiban bagi suami yang mencerai istrinya harus memberikan mut'ah. Sekesuah kayak apa, tetap hukum Islam dilaksanakan. Kadang-kadang mentang-mentang bekas bojo lah, men kabus, suh nyukuh. Jorno bae malah anake dhewe ora dinafkahi iki dosa. Wong Gini istilahnya nggih untuk mereka ayat yang atus ngaten munine kon diwehi apa nganti masa idahe rampung. Ya kan nek nikah pertama nikah tolak roji blok esuk balen maning ngoten niku. Nek pun gak bojo mali yo wis berarti kan pun rampung idahe. Khususnya teng masa idah malah mampun istilahnya secara pengadilan biasanya niku malah nunggu idahmu malah bojo kanca kula iki cerita nyong ya men wis pegatan si seumah lha niku priwe pegatan seumah nyong dadi ya riku malah kadang ngerem metu kang mamane iki dadi bojone kadang-kadang pinjung-pinjungan tok kanduk-kandukan tok lha nyong wis ana mantan bojoku nyong dadi tak lambenan jero kamar mandi ribet banget orang anakku yang nyengir-nyengir lah nang apa nganti setahun lah kuwi keputusan pengadilan agama orang metu-metu terus niku. Lah wis setahun nembe metu surat jandanya istilahnya. Niku nek memberikan tapi apa tiap hari napa saat-saat nggih, nek teng mriki si pemahamane mut'ah pemberian pada saat dicerailah sekaligus. Boten berarti nafkah harian apa sampai 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bisa diberikan ya lebih baik. Biasanya wonten keputusan pengadilan nek masalah pengadilan, tapi nek sing saya hanya nikahmu cerai piang-piang ya apa malih masih kadang-kadang kan ada orang bercerai yang niatnya dari suami khususnya karena yang punya hak talak itu suami. Niatnya kuwi awake pelajaran. Wis ya kowe wis tek nasihate wis. Nyong wis pisah ranjang karo kowe wis sing ngono tek abok kowe urung memang kowe tep omong lah kan angsal Bu walladzina yakhafuna nusuzahunna angger wong lanang kowe wedi bojone ki arep ora manut boleh ya tergantung lu ngeplak kaya ngapa aku kowe domonge kok angel temen wadribuna niku saged niku. Ya wis tak omonge wis dinasihati wis nganti bisa ranjang kok ora wis lah KGP lah ya wis iki dhewek pegatan bae lah. Kuwi niku saged. Tujuane moga-moga marine kok sedurunge masa idah entek. Wis main kowe sekian barang tepekat nang nyong dadi soleh banget iki paling main. Saged. Kan anu. Artinya ya walaupun itu ada ajarannya dalam Al-Quran, tapi yang jelas tidak ada rumah tangga yang melebihi baiknya rumah tangga Rasulullah ngombe malah segelas barengan, adus ya sekamar mandi barengan, resek yo, depet-depet ya kena untuk bojone. Yang jelas prinsipnya itu adalah bahwa walaupun ada berbagai ajaran umpamanya ketika anak umur 10 tahun kau urung gelem salat nang Rasulullah wadribu ala tarika sabet niku perintahe tapi yo ora ceritane Rasulullah gebuki anake karuan nang anake Rasulullah ora nasi ninggalna salat ketemu iki terus mikir nggih karuan bojone Rasulullah ora nasi kilen-kilen ora perlu ditabok-tabok wis manut. Pertanyaannya kan garwane Rasul ini kok nate protes apa mboten?
Nate cemburu napa mboten? Oh, nggih wonten mawon jenenge rumah tangga. Karena Rasulullah nggih nate kepengin iri karo kanca tanggane. Rasulullah masa panjenengan manusia terbaik di dunia, masa kula garwane kados niki mah. Oh, niku be sing anu niku be niku iki wonten iki gampang. Tapi Rasulullah jawab wahyu turun Quran. Ta'ala umatikunna usarikunna sarohan jamila. Anggar kowe kepengin kaya bojone kae sing duwe pajero iki panas jawa jero ya. Kae pengen duwe kae sing duwe kulkas jawa jero ya. Pengen bisa kepain kowe kabeh. Kepainmu apa? Tapi ya gue bar kowe gue tak pegah. Jadi kowe iki dadi wong sing drijine kloncongan, gelange mobilnya panas jabat jero pajero. Tapi ngesuk isor karo nyomane. Apa tetep karo tapi ya kayak di anane. Kadang-kadang duwe beras, kadang-kadang ora. Kan ngoten. Rasulullah nanti nang garwane Aisyah, dia masih nggo sarapan apa ora? Rasulullah boten gak ada beras niki. Ya wis nang puasa. Ya wis nang puasa, padahal boten sahur. Ya mbok kaya niku. Dadi pilihan nang niki kowe tak bekali harta sebagainya kowe kepengin pada tapi terus terpegat, atau tetap kalau aku tapi yang apa anak sih kayak bisnis melaku kepilih terus ikut. Nek panjenengan sorry mending nyong diwehi pajak tapi nyong pegatan oleh bojone nggih enak. Kayak iki ibu sini kan niku lho. Ora apa-apa nyong diwehi emas 5 kilo nyong oleh bojo maning liyane. Krana apa? Sebab nek ibu garwane Rasulullah niku nek masalah nek boten kali Rasulullah boten mungkin merasa akan mendapatkan nikmat yang lebih besar di akhirat. Ternyata nek jandane Rasulullah ya dalam arti janda dipegat ya bumben gitu kan. Gara-gara malam ini menuntut masalah dunia. Tapi nek teng mriki kan nang yo karo jenengan malah bubuan mlebu surga bubuan jenengan salat ora mending nyong aneh terus niku. Terus tetap bahwa konten permasalahan keluarga, tapi tidak ada contoh yang melebihi baiknya rumah tangga Rasulullah. Yang mengutamakan adalah kebahagiaan kesuksesan di akhirat. Karena kita pun diparing ngerti walal akhiratu khairu wa abqa khairul laka minal ula wa tarifi ma tarakku ad-dar akhirah dunianya kiri-kirian walaupun dialami di sini. Artosipun kehidupan kita harusnya tetap arahnya adalah akhirat. Daripada di dunianya bahagia di akhirat sengsara, kalau terpaksa ya nggak apa-apa di dunia sengsara, tapi di akhiratnya mulia. Ya memang kan ada 4 macam deh. Nang dunia sengsara banget, nah akhirat lebih surga lah kasih main. Nang dunia kaya raya, tengah akhirat lebu swarga main bani. Kados dene Utsman bin Affan seperti kita sultan jariyah malah. Tapi sing nomor 3 nang dunia sengsara, salat pe ora, nang akhirat lebu neraka paling cilaka. Nang dunia kaya raya, nang akhirat lebu neraka. Nggih wonten contone korun. Ini mau ngapa tuh ini? Artinya kita sebagai umat Islam ya harusnya tetap bahwa kalau bisa ya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bahkan dijaga jangan sampai masuk neraka. Nah itu butuh bimbingan Allah, butuh usaha yang keras. Terus mengenai masalah mut'ah ini adalah kewajiban bagi suami bi qadri istita'atihim
sesuai kadar kemampuan. Wa hadhil mut'ah haqqun lazimun al-mu'minin al-muttaqina lillah, menjadi kewajiban orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Ayat mislu dzalik, yang demikian itu menjadi penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat-ayatnya. Asy-syafi yang cukup, alladzi yuwajjihun nufus, yang sudah mengarahkan jiwa kita nahwal mawaddah warahmah, mengarah kepada kasih sayang dan belas kasih sayang. Yubayyinullahu subhanahu lakum ayatihi dallati ala ahkamihi asy-syar'iyyati litaqilu ma fiha wa ta'malu bimujibiha. Jadi supaya kita bisa paham dan juga mengamalkan atas kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang hari ini. Ya, nanti tadi masih ada pertanyaan, ini pemberian suami kepada istri yang dicerai itu apakah tiap hari, tiap bulan, atau seketika kan ya? Ini ki mandan tes mandan ragu. Intine ibu mau terus bapak-bapak atau sing mandan paham. Mut'ahnya itu pemberian ketika dicerai langsung, dalam arti sesaat saja, apa tiap bulan diwajibin nafkahi. Kalau feelingnya tes kalau kami insyaallah ini belum bukan. Feelingnya selama masih di masa iddahnya ya. Kalau suami cerai hidup kan, dari masa iddahnya sampai masa iddahnya selesai. Tapi pihak perempuan bagaimana? Nah, ini kalau cerita sini kan cak kulo. Aku sepengen ngurun nuntut harta gono giniku. Malah bekai rumahku sing isi tingguin mantan bojoku. Perkara ngomong apa bodoh mat ora usil gitu. Terus ana ngomong, "Nik, masa rumahmu kae dinggoni mantane bojomu bae lah." Ya men lah wong nyatane sing ngono urus sikap nang ngono bae. Artinya kulo kajanjang ya Gus jenenge ikhlas beneran. Ora peduli lo ngomong apa, merasa yakin dengan apik ya kelakoni bae. Ini kan kondisi ini bil ikhlas niku pokoke orang ngarep-ngarep pujian kok, orang ngarep ora wedi di wadani. Anu wis bener lillahi taala, wis pokoke lillahi taala. Palai jangan ngontrak-ngontrak. Tapi akhirnya mungkin mantan bojo niku diomong wong ya akhirnya kepengin pindah. Nah, mekaten mawon kajian kita yang menika mugi-mugi saged kita amalaken. Terus intinipun bahwa mangkin iki sing di napa nggih diberi nafkah selama setahun, nah, niku dinasah dengan 4 bulan 10 hari. Terus ini kan mataan ini ilal haul diberi mut'ah setahun, berarti kulit tes mandra, tapi keyakinan kula sementara niki bahwa kalau wanita dicerai oleh suaminya niku wajib diberi mut'ah alias diberi nafkah selama masa iddah. Nafkahnya lagi yang menjadi kewajiban suami menafkahi itu sesuai dengan kemampuan, sehingga para ibu tidak boleh ngirit kalau tanggane. Mas kan dengan sebulan 3 juta kabeh, 5 juta terus niku. Yang beda-beda. Nah, ini masalah bakhil apa ngirit apa loman apa boros. Yang jelas kalau tuntunan Islam masalah membelanjakan harta itu pesannya dalam surat Al-Isra, la takun yadaka maululatan ila unuka wala tabsutha kullal bast. Yang satu, yang kedua, walladzina idza anfaqu lam yaqturu wa lam yusrifu. Lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi hamba-hamba Allah yang disediakan surga itu, kalau masalah infak, masalah harta, masalah nafkah itu tidak pelit tapi tidak juga boros. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sebab boros itu temene setan. Karena setan itu lebih kafir. Ini kadang-kadang karena kita kurang bisa bersyukur, akhirnya pelit temen. Nah, akhirnya terpaksa semuanya dimutang-utang, utang nanti orangnya utang nanti mati malah jadi masalah besar. Jadi masalah ini masalah pengelolaan keuangan lah, pengelolaan harta ini umumnya harusnya itu menggunakan prinsip setitik cukup nek dicukupaken, akeh nek ora dicukupaken iki tetep kurang.
mestilah monggo mawon. Termasuk mulane kanca kula ingin cetak nyongke barang bojo, mune agar bojo nyong awake langsing niku rembug dadi lemu banget. Lho priwe? Lah siki yang kadang panganan ya ngundulang anake rantong panganan nyong. Terus dia ceting, dia lalu sarap bungkus pangan kabeh, dia lalu segawar langsung dibuang di pangan pitik ora duwe pitik tak panganan nyong. Akhirnya pesan, Bu, itu agar masalah, mendingan kurang daripada lebih lah. Agar kurang segera, kurang jangan bisa nyemilian. Apa ngerokok mie garing apa? Tapi agar lebih nggak mengenal pitik, kurang jual segala enggak. Tiga pun, yang jelas makin ini prinsip Islam, masalah itu jangan pelit tapi jangan juga boros. Tidak juga lam yakturu walam musrifu berlebihan. Makanya Rasulullah luar biasa lah, tidak ada mengenai rokok saja, tidak ada metode cara contoh pengelolaan keluarga sebaik keluarga Rasulullah dengan rumah yang sangat sederhana. Dan terus Rasulullah boten sakit, boten mampu, dari rumah masih gede, sangat boten mampu. Coba bilang masalah rumah nona ada sahabat itu cinta sahabat ini kan Umar nangis gitu. Sahabat Umar sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar makamnya sebelah Rasulullah niku nangis weruh Rasulullah gegere wonten bekas kelasane. Ya Allah ya Rasulullah panjenengan manusia termulia di dunia masa sampai sebegitu Rasulullah. Sementara kayak wong kafir sing bumbung ben nerakane kaya ngapa sing nang dunia mewah. Ya memang yang lebih senang mengkomel mewah-mewah itu benang surga. Niku sahabat yang wis oh iya wis. Lho kita kadang-kadang wis kasih lipeten wis kurang, lambi wis kemare kebok dibrak. Lambi wae. Masyaallah. Model terbaru jadi ora pede. Cara kula tiyang sing mboten pede tiyang geeran janjane lho. Nggih, nek kita mboten pede klamben dandan itu lu GR gede rumah sak lamongan liyane arep padha ndelenang kok mbok madani gitu niku. Nikah lagi. Terus masalah pengelolaan keuangan iki kadang nggih. Prinsipnya mulailah bil ahammi, start from the most important, dari yang terpenting dulu. Yang terpenting dulu menurut syariat itu yang wajib didahulukan. Makanya begitu ada qad qomatis shalah, agama sunat, batalkan pun wajib sih pun akan dilaksanakan. Ngomong sing qomat orang dengan ngomong sunah qomati. Percayalah mau ditampa amalnya. Bahkan boten sunnah gara-gara jenengan kebretengan. Tapi pun biasa sunnah. Aduh, jangan orang bisa kau beli gara-gara kebretengan dicatat. Enak banget ini. Asal aja gua alasan. Dan kalau dicatat kawan sih, wes sejen maning. Barang siapa sudah melazimkan sebuah amal, terutama amal sunnah, karena satu hal tidak bisa melaksanakannya sebagaimana rutinitasnya, sudah dicatat dengan catatan karena terpaksa. Udah sengaja minteri. Lah kan man hamma bi hasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanatun wahidah. Sapa wong niat arep nglakoni kebagusan ning ora sempat nglakoni, wis bicara siji nyung ngesuk lah niat wae lah. Jeng niat ngesuk karo gaji ping 50. Niat ngomong ya sudah tidak. Sungguh-sungguh berusaha sebut ternyata karena hal terpaksa nggak bisa melaksanakan. Insya Allah itu dicatat sudah diterima sebagaimana biasanya. Terus didahulukan yang wajib. Maksudnya wonten hukum wajib sehingga mubah makruh niku maksudnya kan dari prioritas. Udus yang wajib dilakoni sunah aja jangan, bukan. Lah orang wajib iki. Bukan itu. Dahulukan wajib kemudian sunahnya juga dilaksanakan. Ngaten nggih? Nah, mudah-mudahan bermanfaatipun. Insyaallah saya bahas sebentar. Iki perlu ditambah kali teman-teman sekolah pada tujuan ibu-ibu terus ya.
Monggo kita akhiri kanthi doa hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.